Tidak ada yang disebut anak nakal, tidak ada yang disebut anak bodoh. Hai guys, kita ketemu lagi dengan saya Ucu Channel Art dalam acara podcast Visual Art 54. Oke, ngomong-ngomong tentang pendidikan, pasti tidak lepas dengan yang namanya guru. Nah, di studio kita sekarang sudah kedatangan seorang guru. Siapakah dia? Inilah dia. Ibu siapa? Siapa ya? Coba ada yang tahu nggak? Ibu Doni ya? Bukan. Bukan. Dona Risa. Oh, Ibu Dona. Oke, inilah dia Ibu Rizka. Halo, sampai ketemu nanti di jam pelajaran sekolah seperti biasa ya, Pak. Oh, berarti bener ya, ini bukan kaleng-kaleng, guru beneran berarti ya? Iya dong. Oke, ngomong-ngomong tentang guru nih, kita akan sedikit membahas fenomena tentang guru ya. Asik. Nah, katanya di balik kecantikan ibu Wow. tersimpan kegalakan yang misterius. Asik. Apakah itu benar, Ibu? Gini ya, kalau galak ya enggak sih ya, Pak. Pak Ahmad juga tahu ya, saya nggak galak kan? Nggak tahu, saya kan nggak diajar sama Ibu. Kecuali kalau saya jadi muridnya dulu. Oke. Ya, gini ya, sisi galak. Tolong dicatat ya. Kalau galak itu tidak selamanya disebut galak. Sebenarnya guru tidak ada yang galak. Tapi menyeramkan? Tidak juga. Oh, tidak juga. Guru kalau menyeramkan anak-anak nggak mungkin dong diam di Oke, sekolah. bentar. Ibu ini ngajar pelajaran apa dulu nih? Coba, kelihatannya muka apa nih? Biologi kayaknya. Oh, biologi. Bukan ya? Enggak, saya guru matematika. Oh, matematika. Wes, pelajaran favorit itu matematik. Favorit banget. Kalau ibu yang ngajar, Oke, lanjut. Kenapa tadi yang galak-galak itu? Kalau galak ya, coba deh kalian pindahi pola pikirnya. Sebenarnya guru tidak akan mungkin galak kalau anaknya baik. Oh, berarti Ya. kalau sama anak baik nggak galak? Ya enggak lah, ngapain harus misalnya Pak Ahmad nih jadi guru saya, murid saya ya. Lagi diam tiba-tiba saya, kamu misalkan ini ya. Iya. Gitu Mendiglomkan aja ya, mendiglomkan. Itu kan nggak mungkin guru tiba-tiba seperti itu. Pasti ada sebabnya. Tapi ada loh, viral loh, banyak loh. Yang Itu guru kan aja. kita nggak tahu. Terkadang hanya terlihat di dalam kamera, tapi di sisi lainnya kita tidak tahu kan. Nggak tahu ya. Cover. Oke, gitu berarti kan. sebenarnya di balik katanya galak itu tersimpan kelembutan. Iya. Tapi saya kurang percaya deh. Saya lembut dong, kayak apa, kayak molto. Oke, lanjut Ibu. Tadi gimana? Ya, kalau disebut galak enggak. Ya, saya lebih menjurus ke dunia disiplin, Oke. Galak berarti ada korelasinya dengan kedisiplinan. disiplin. Oh, bener ya. Kalau kita lihat, kalau kita bayangin aja gini, kalau misalkan masuk tentara terus gurunya enggak galak, enggak tegas, kebayang ya? Iyalah, dia nanti kalau gini ya, Melehoy ya nantinya orang ya. sukses itu berawal dari mana dulu? Dari mana? Dia menanamkan dia kedisiplinan. Oke, berarti galak itu sebenarnya Ya. disiplin, Nah, gitu Bu. Ya betul. Kalau misalkan anaknya tidak disiplin, dia nggak akan maju, ya kan? Maju gimana? Maju untuk ke tahap kesuksesan, Oke. ya kan? Jadi gini, kalau anaknya mau disiplin, mau jujur, insya Allah dia mau istilahnya ke dunia manapun dia akan menjadi orang nomor 1. Atau asal tadi Disiplin. disiplin. Dan disiplin itu datangnya jadi guru galak. Oke Bu, berarti tadi sudah bukan terverifikasi ya. Tapi apa ya? Ya itulah pokoknya Ya. mah. Jadi guru galak tuh sebenarnya nggak ada. Ya, Yang ada itu jadi guru gini. disiplin. Jadi gini, kalau saya marahin anak, terkadang saya suka panggil dulu anaknya. Abis itu digalakin. Enggak. Jadi gini, ketika saya marah tapi ada di mana saya harus belajar. Setiap anak itu kita pelajari. Bagaimana kita harus istilahnya anak tersebut harus kita perlakukan seperti apa. Anak yang ini harus dilakukan seperti apa. Apakah harus dikeras, apakah harus dibaiki atau seperti apa? Oke. Nah, emang seperti apa tuh? Jadi guru itu sebenarnya kalau harus galak
itu kepada siswa yang seperti apa, dan harus lembut itu kepada siswa yang seperti apa, kan kita nggak tahu loh. Bisa aja itu pura-pura kan biar kelihatan atau apa ya, mengundang perhatian. Nah gini, ketika kita menemukan, kita belajar psikolog dong, dunia Oh iya ya, ada pendidikan ya, Oke, dunia oke, pendidikan, oke. kita pasti tahu lah anak itu seperti apa. Terkadang kita harus tahu, oh ini faktornya apa, oh anak ini seperti ini kenapa. Jadi ketika saya marah terus tiba-tiba udah marah, saya obrolin dengan baik-baik, saya tahu kamu kenapa. Misalkan ada anak yang broken home, ya kan? Banyak Oke, dong broken yang home. broken home, ya kan? Nah, terkadang saya suka pelajari dia. Ayo kita bawa kemana nih? Ke masjid, Oh, misalkan. cara mempelajarinya Ya, itu pelajari ya, berarti misalkan. diculik aja ya, Ah, bawa ayo. culik ya ke masjid ya. Ya, caranya misal ngomongnya apa? Ketika kita sudah, tapi tidak menegur terlalu istilahnya banyak orang. Oke. Itu kena Privasi mental ya, dong, kena privasi mental ya, ya, berarti ya. anak-anak ya, Oke, gitu oke. kan. Kalau misalkan 1 kali 2 kali itu masih kita, tapi kalau 3 kali itu anak susah dong, ya kan? Ya, Oke, susah gimana maksudnya? hatinya susah dibawa Hatinya. gitu kan. Nah, Oh, jadi harus ya, tahu dulu ya mood si. kita Oke, juga oke. harus belajar dong, anak tuh seperti apa. Inilah jadi seorang guru, kita harus mempelajari sosok anak, ya kan? Berat berarti ya jadi guru sebenarnya iya dong. ya. Bukan hanya pelajaran saja yang kita harus kasih. Pelajaran mah gampang. Nah, tolong misalkan ya, saya Ya. guru matematika Yap. nih. 1 tambah 1 tambah 1, misalkan tetap ya hasilnya kan. Iya. Udah cukup. Itu pendidikan katanya, gitu kan? Misalkan mendidik cuman gitu, enggak dong. Dalam pendidikan itu banyak, gitu kan? Berarti selain dari ilmunya, karakternya juga harus dididik. Iya dong, berarti kita ya. harus tahu karakter. Apalagi kalau jadi wali kelas, nah itu pendalamannya luar biasa. Ya Ini kan? ngomong-ngomong ibu wali kelas juga. Iya dong. Sungguh bahagia sekali ya di wali kelasin sama ibu ini. Tapi deg-degan cina. Deg-degan. Bu Rizka, wow cina Iya ya. sih, emang image-nya katanya galak ya. Nggak galak. Disiplin ya tadi. Disiplin, ya. Oke. Beda Oke, dong. ngomong-ngomong tentang galak tadi, seberapa besarkah atau seberapa sukseskah mendidik anak dengan cara yang kata ibu tadi disiplin itu sama Ya. dengan galak? Gini ya, kalau misalkan kita menanamkan disiplin, otomatis nih, saya gini deh, pertama masuk ke kelas, saya pasti kita memperkenalkan diri kan? Yap. Sambil melotot ya? Oh, enggak dong. Oh, enggak. Kalau saya susah buat Masa? Makanya disebut papa ya. Papa, ya bukan kan? kok rokok kayak. Ya. Oke. Ya, gini misalkan saya masuk ke kelas nih. Masuk ke kelas. Hello anak-anak, misalkan ya assalamualaikum, ya kan? Nah, bilang, "Oke, yang pertama." Tapi sorry, tapi biasanya kalau kita bukan ini ya, kita hangat itu kan kadang-kadang aja banyak yang celetuk gitu. Nah, disinilah kita harus bermain. Ya, bermain. denger ya, kalau sama anak itu istilahnya kita tuh harus pintar-pintar tarik ulur. Wah, anaknya ditarik diulur gitu. Bukan Oh, layangan. anak. Ya. Iya layangan. Ya, jadi sebenarnya dalam dunia ini banyak pembelajaran lah, ya. Jadi misalkan gini, ketika kita pertama masuk ke kelas, kita perkenalkan nih, misalkan, "Hey, assalamualaikum, kenalkan nama saya Bu Rizka," misalkan ya. Yang pertama kita membuat peraturan di kelas. Oke, berarti peraturan dulu. Buat peraturan di kelas, kamu harus tahu siapa saya, peraturannya seperti apa, Oke. gitu kan? Misalkan langkah pertama adalah kamu harus suka dulu sama saya. Bukan berarti Harus kamu suka? bukan berarti harus cinta. Suka tuh banyak, luas loh. Tapi kan nggak semua bisa suka. Hah? Apalagi kalau cewek biasanya banyak julidnya. Iya. Nah, ya kan, beneran? Itulah apa, coba pernah mendengar alam sadar nggak sih? Alam sadar. Kalau alam bawah sadar pernah sih. Ya alam bawah sadar gitu. Ya, alam bawah sadar. Nah, kalau misalkan alam bawah sadar kita sudah terbawa, otomatis gini ya, matematika image-nya adalah mata pelajaran yang paling susah. Iya, benar. Betul kan? 100% benar. Betul kan? Saya selalu bilang gitu. Kamu berpikir matematika adalah mata pelajaran yang paling susah. Coba kita balikan. Oke. Ya. Berarti bikin dulu image-nya supaya suka dulu gitu. Iya, Oke. suka dulu. Misalnya, kamu harus suka dulu nih sama saya gitu.
Oke, berarti itu bagian dari galak tadi ya. Oh, ternyata galak itu bukan hanya bawa enggak, tapi lebih ke disiplin. Galak tuh kalau misalkan anaknya macem-macem, misalkan kalau misalkan ya dia nulis orang lain nulis. Pernah nggak sih ada anak yang macam-macam? Banyak lah. Banyak. Iya, banyak. Gimana itu mengutarakan cinta atau apa gitu? Itu mah banyak lah istilahnya kayak gitu. Terbawa namanya juga anak ya enggak lah. Lah kan anak-anak sekarang ganteng-ganteng. Hah? Ya enggak lah. Oh, enggak ya? Gimana imannya? Imannya. Oke, berarti tadi sukses berarti ya. Kalau misalkan galaknya disiplin gitu ya. Iya, kalau misalnya kita udah menanamkan kedisiplinan, misalkan saya punya aturan nih, kamu tidak boleh memegang handphone di jam pelajaran. Ya kan? Nggak boleh pegang handphone jam pelajaran. Ya kan? Kalau misalkan mungkin anak-anak nyebut saya galak adalah ketika jam pelajaran saya ambil. Disita itu maksudnya. Ya kan? Karena apa? Matematika ketika dia tidak melihat dan memperhatikan, buyar. Ya. Berarti itu mungkin ya alasannya kenapa ibu itu disebutnya guru galak berarti ya? Enggak juga, mungkin galak karena saya suka dipiket juga mungkin. Gitu. Ya kan, kalau ada yang kesiangan, ayo cepat 5 menit lagi lari gitu kan. Kalau misalnya itu mungkin agak nada saya agak tinggi. Agak tinggi mungkin ya. Kalau misalkan anak ketika sedang ditegur atau misalnya rada tinggi itu mereka sangkanya marah kan, padahal belum tentu. Ya. Bisa aja kan emang. Itu kan sayang, gitu kan. sayang kan buat siapa? Buat dia. Misalkan lebih disiplin lagi. Misalkan misalkan ada di kantin lagi ini, sok masuk ke kelas misalnya pas kayak waktu gitu. saat pembelajaran gitu. berlangsung. Dengan ada misalnya, hei cepat masuk ke kelas, misalkan gitu kan, otomatis anak lari-lari gitu. Terus baju juga saya kan selalu ingin anak tuh lebih disiplin masalah baju, rambut. Ketika rambut gondrong saya juga suka, sok pilih kamu mau dipotong sama ibu atau sama salon gitu misalkan. Dipotong sama ibu atau sama salon. Sama salon. Iya. Berarti kalau 3 kali dia tidak mendengar, set. Wah, bener ya. Tapi itu bagian dari kedisiplinan, ya kan? Bukan berarti saya gimana. Tapi kok di ibu katanya tuh ada patokannya nggak, rambut anak itu seukurannya harus gimana gitu? Kan udah ada aturannya, tidak boleh. Oh, lebih dari alis. Tapi di sinetron banyak bu. Nah, itu kan istilahnya realitanya seperti apa? Beda dong dunia dalam dunia entertain beda ya berarti ya. Oke. Bu, ngomong-ngomong soal murid nih, pernah nggak sih ada satu orang murid gara-gara ibu tegur orang tuanya marah? Selama ini alhamdulillah nggak ada. Selalu orang tua bilang, bu, mangga, istilahnya kalau itu buat kebaikan anak saya. Gitu. Kalau kebaikan anak saya boleh dimarahin. Apa ya? Anaknya. Iya. Tapi dengan catatan kita juga dong harus tahu mana yang misalnya marah seperti apa, kayak gimana. Bukan berarti malah harus seperti apa gitu kan. Bagaimana menyentuh hatinya seorang anak. Bu, gini bu, kita masuk ke sesi terakhir nih. Ada nggak sih harapan ibu? Ini khususnya terlepas dari anak-anaknya yang kayak gimana ya. Kita soroti anak-anak yang kata ibu nakal yang harus digalakin itu. Harapan ibu ke anak-anak yang nakal itu seperti apa? Gini deh, tidak ada yang disebut anak nakal, tidak ada yang disebut anak bodoh, ya. Sebenarnya mereka mempunyai perasaan bagaimana cara mendekati kita seperti apa. Saya harapkan mereka menjadi orang yang terbaik. Oke, amin. Berarti inti dari guru-guru galak itu sebenarnya adalah mendisiplinkan siswanya. Oke, kita lanjut lagi nanti di podcast berikut. Bye.